Borneo adalah pulau tropis terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua. Dengan luas mencapai 743.330 km persegi, pulau ini lebih luas dari Inggris, Jerman, dan Spanyol jika digabungkan sekaligus. Bahkan, pulau ini menampung 3 negara sekaligus, meliputi Indonesia yang mencakup sekitar 73%, Malaysia yang meliputi 26%, dan Brunei Darussalam yang menduduki 1% di bagian utara pulau. Namun menariknya, meski pulau ini terbagi secara politik, kehidupan di hutan-hutan Borneo menyatu secara ekologis. Dan ia adalah satu kesatuan hidup yang tidak mengenal batas-batas yang dibuat manusia. Borneo, yang berasal dari nama Kesultanan Brunei, adalah nama yang dipakai oleh penjajah Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Sementara itu, penduduk bagian timur pulau yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Indonesia lebih suka menyebutnya sebagai Kalimantan. Nama Kalimantan sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, Kalamantana, yang berarti pulau yang dibakar matahari. Kendati demikian, dalam kenyataannya, Kalimantan bukanlah tanah gersang yang terbakar terik. Ia adalah bentang tropis yang lembab, hijau, dan nyaris tidak tersentuh. Sebuah kerajaan hujan, kabut, serta keheningan. Secara geografis, Borneo didominasi oleh dataran rendah dan hutan tropis lebat, diselingi pegunungan, sungai-sungai besar, dan rawa gambut yang kaya akan karbon. Pulau ini menyimpan kekayaan flora dan fauna yang tidak tertandingi, dan memiliki kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi yang telah menetap di pulau ini sejak ribuan tahun. Itulah mengapa Borneo menjadi semacam dunia dalam dunia, yang menyimpan lebih dari 15.000 spesies tumbuhan berbunga, 3.000 jenis pohon, ratusan spesies mamalia dan burung, serta ribuan spesies serangga yang belum sepenuhnya dikenali. Karena itu, tidak berlebihan jika Borneo disebut sebagai mahakarya alam dalam arti yang sesungguhnya. Hutan ini telah menyumbang kekayaan hayati yang bernilai tinggi bagi dunia. Wilayah ini sering disebut sebagai laboratorium hidup karena setiap ekspedisi ilmiah kerap menemukan spesies baru. Hutan-hutan tropis Kalimantan atau Borneo adalah salah satu yang tertua di dunia, dengan usia lebih dari 130 juta tahun, yang berarti lebih tua dibandingkan hutan Amazon. Selama jutaan tahun, ia berkembang secara perlahan namun pasti, menciptakan habitat yang sempurna bagi ribuan spesies yang banyak diantaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Secara global, hutan-hutan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim dunia. Pepohonan besar di tempat ini mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah masif dan mengikat karbon di dalam batang dan akar mereka. Dan proses fotosintesis juga melepaskan oksigen ke atmosfer. Dengan cara itu, hutan Kalimantan bertindak sebagai paru-paru bumi, membantu menstabilkan suhu dan komposisi gas rumah kaca. Salah satu ekosistem penting namun sering terabaikan di Kalimantan adalah hutan rawa gambut. Tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang membusuk selama ribuan tahun dalam kondisi basah dan miskin oksigen. Gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar, jauh lebih besar dari hutan biasa, sehingga berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang sangat vital dalam mengendalikan perubahan iklim. Kalimantan bukan hanya sebuah daratan yang ditutupi oleh hutan, tetapi sebuah lanskap yang disusun oleh air, tanah, dan batu dalam harmoni alami yang kompleks. Di tengah pulau ini, sungai mengalir bukan sebagai batas, tetapi sebagai jalan kehidupan. Di bagian selatan, rawa dan tanah gambut menyerap dan melepaskan air dalam siklus abadi. Di bagian utara dan tengah, gunung-gunung purba membentuk tulang punggung Kalimantan, menciptakan lembah, kabut, serta cuaca yang unik.
Semua elemen ini, yakni sungai, rawa, dan gunung, tidak hanya membentuk geografi Kalimantan, namun juga membentuk kehidupan dan budaya masyarakatnya. Bagi sebagian besar masyarakat Kalimantan, sungai bukanlah sekadar tempat mengambil air atau menangkap ikan. Bagi mereka, sungai adalah jalan raya, pasar, tempat mandi, tempat bermain, tempat memancing, dan bahkan tempat berbincang dengan arwah leluhur. Sebelum jalan darat dan aspal menyentuh pedalaman Kalimantan, sungai sudah lebih dulu menghubungkan manusia dengan hutan, desa dengan desa, dan budaya dengan budaya. Sungai Kapuas yang mengalir sejauh lebih dari 1143 km adalah sungai terpanjang di Indonesia dan menjadi tulang punggung Kalimantan Barat. Sungai ini membelah kota Pontianak dan menghubungkan ratusan desa, menyusuri hutan tropis, rawa gambut, serta pegunungan. Dari sungai inilah ribuan masyarakat menggantungkan hidup mereka, mulai dari nelayan hingga para pedagang. Sungai Barito juga tidak kalah mengagumkan. Sungai ini mengalir dari hulu di Kalimantan Tengah hingga ke muara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menjadi jalur utama transportasi barang dan orang, dan juga merupakan habitat bagi bekantan serta spesies air tawar langka lainnya. Lalu Sungai Mahakam yang mengalir melalui Kalimantan Timur menjadi nadi ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Sungai ini dikenal sebagai rumah bagi lumba-lumba air tawar yang langka yang dikenal sebagai pesut Mahakam. Sungai-sungai ini tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga dalam makna. Beragam festival rakyat seperti Festival Sungai Kapuas atau Lomba Jukung Hias di Banjarmasin memperlihatkan bagaimana sebuah sungai telah menjadi pusat kebudayaan dan perayaan. Tetapi Borneo atau Kalimantan tidak hanya menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, karena ia juga menjadi rumah bagi manusia. Di sanalah hidup suku Dayak, Banjar, Kutai, Bulungan, Tidung, Paser, dan berbagai kelompok etnis lain, yang masing-masing dengan bahasa, adat, dan kisah leluhur mereka sendiri. Banyak dari mereka yang hidup berdampingan dengan alam, meyakini hutan sebagai ibu, sungai sebagai ayah, dan gunung sebagai penjaga arwah leluhur. Dari rumah panjang hingga tari perang, dari upacara panen hingga ritual penyembuhan, budaya Borneo atau Kalimantan adalah warisan berlapis-lapis yang terus bertahan meski zaman berganti. Di balik rimbun hutan dan derasnya sungai-sungai itu, hiduplah masyarakat yang telah mendiami pulau ini sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka bukan pendatang, bukan penjajah, dan bukan pula penakluk tanah. Mereka adalah bagian dari tanah itu sendiri. Mereka bukan sekedar penghuni hutan, tetapi penjaganya. Mereka bukan sekedar pemburu atau petani, tetapi ahli kosmologi, pendongeng, penjaga adat, dan pengembara filosofi hidup yang berakar dalam alam. Merekalah suku-suku asli Kalimantan, masyarakat adat yang selama berabad-abad telah membentuk jalinan kehidupan yang selaras dengan alam. Pada suatu waktu, hutan-hutan di Kalimantan hanya mengenal suara ranting yang patah, desir sungai yang mengalir, dan nyanyian burung yang berkicau dari tajuk pohon. Namun, seperti banyak mahakarya alam lainnya, keindahan dan kemegahan hutan itu kini berada di ambang kehancuran. Di banyak tempat, suara itu telah tergantikan oleh gemuruh alat berat, denting mesin pemotong kayu, dan getar pembangunan yang mengguncang akar-akar kehidupan lama. Modernisasi telah memasuki Kalimantan dengan cepat, masif, dan seolah tidak sabar. Dan disinilah pertemuan antara dua dunia terjadi. Beberapa orang bahkan saling berlomba menurunkan standar perlindungan bagi manusia dan lingkungan hanya untuk mendapat apa yang disebut sebagai investasi atau kekayaan. Dari ketinggian langit, Kalimantan dulu tampak seperti permadani hijau yang tidak terputus. Namun kini, jika kita menatap dari atas, pemandangan itu telah berubah menyedihkan.
Di antara hamparan hijau yang tersisa, menganga bekas tambang yang menghitam, blok perkebunan sawit yang membentang seperti pola monoton, dan garis-garis jalan logging yang membelah keheningan hutan. Kalimantan telah kehilangan jutaan hektar hutan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data dari Global Forest Watch, antara tahun 2001 hingga tahun 2022, Kalimantan telah kehilangan lebih dari 10 juta hektar tutupan pohon, yang sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pertambangan serta perkebunan kelapa sawit. Indonesia sendiri, meski telah menunjukkan upaya pengendalian deforestasi dalam beberapa tahun terakhir, ternyata masih berada di daftar negara dengan laju kehilangan hutan tropis yang tertinggi di dunia. Berdasarkan provinsi, Kalimantan Timur dan Tengah menjadi wilayah dengan kerusakan yang tertinggi, didorong oleh industri tambang dan sawit. Lalu, Kalimantan Barat menghadapi deforestasi signifikan akibat konversi hutan gambut menjadi lahan perkebunan. Kalimantan Selatan kehilangan sebagian besar hutan pegunungan dan dataran rendahnya, sementara wilayah urbanisasi semakin meluas. Kemudian Kalimantan Utara, meskipun paling baru dimekarkan, mulai menunjukkan peningkatan tekanan lingkungan karena pembukaan infrastruktur dan proyek energi besar. Dan ironisnya, banyak lahan yang telah digunduli kemudian ditelantarkan atau mengalami kebakaran berulang, menciptakan lanskap mati yang hanya menyisakan tanah gersang dan jelaga. Kelapa sawit disebut-sebut sebagai emas hijau karena nilainya yang tinggi di pasar global. Kendati demikian, di Kalimantan, sawit seringkali berubah menjadi sebuah kutukan. Ini terjadi karena perusahaan besar menguasai ratusan ribu hektar lahan, menggusur hutan hujan yang telah berdiri selama ribuan tahun. Banyak izin diberikan di atas lahan hutan adat, rawa gambut, dan bahkan kawasan konservasi. Dan pada gilirannya, ini berdampak langsung terhadap kehilangan habitat satwa liar, termasuk orangutan, gajah, macan dahan, dan berbagai jenis burung langka. Hal ini juga menyebabkan banyak konflik dengan masyarakat adat, karena batas-batas wilayah adat tidak diakui secara hukum dan mudah diserobot oleh kepentingan korporasi. Ini masih ditambah lagi dengan pencemaran air, karena limbah dari pabrik sawit dan tambang seringkali dibuang ke sungai-sungai tanpa pengelolaan yang memadai. Selain itu, salah satu konsekuensi paling nyata dan menyiksa dari deforestasi di Kalimantan adalah kebakaran hutan dan lahan gambut. Setiap musim kemarau, kabut asap menyelimuti kota-kota di Kalimantan, bahkan menyebar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kebakaran ini bukan murni bencana alam. Sebagian besar karena dipicu oleh pembukaan lahan dengan cara dibakar, sebuah metode cepat dan murah yang digunakan oleh perusahaan besar maupun perorangan. Dan akan halnya kelapa sawit, tambang batu bara dan emas juga memberikan dampak yang merusak. Lubang-lubang tambang yang terbuka, di mana banyak di antaranya yang tidak direklamasi, menjadi jebakan maut bagi manusia dan satwa liar. Di banyak tempat, lubang tambang berubah menjadi danau beracun yang tidak bisa digunakan untuk melakukan apapun. Bagi masyarakat adat, hutan adalah segalanya. Ia menjadi sumber makanan, obat, bahkan bangunan, dan yang lebih penting, rumah spiritual. Maka, ketika hutan mereka telah hilang, bukan hanya ekonomi lokal yang menjadi hancur, tetapi juga kepercayaan, identitas, serta keseimbangan hidup mereka. Banyak komunitas adat yang kehilangan tanah ulayat akibat kebijakan negara yang lebih berpihak pada investasi daripada perlindungan adat. Ketidakjelasan hukum atas wilayah adat memudahkan perusahaan untuk masuk dan mengklaim lahan yang secara turun-temurun telah dihuni dan dijaga oleh masyarakat lokal. Beberapa masyarakat berjuang melalui jalur hukum untuk mengembalikan hak mereka. Namun perjuangan ini seringkali melelahkan, mahal, dan penuh dengan perjuangan. Lebih buruk lagi, para pejuang lingkungan dan adat yang membela hutan kerap mendapatkan intimidasi,
kriminalisasi, bahkan kekerasan. Banyak kasus di mana tokoh masyarakat dikriminalisasi karena menolak tambang atau sawit yang akan merusak wilayah mereka. Di balik pesona hijaunya yang dulu menghampar tanpa batas, kini Kalimantan menghadapi ancaman yang serius, yaitu deforestasi masif yang menelanjangi tubuh pulau ini, mengubah bentang alamnya dan mengundang kemungkinan bencana ekologis yang selama ini jarang dibicarakan bernama penggurunan. Sebuah fenomena yang kerap dikaitkan dengan Afrika atau Timur Tengah, kini mengintip dari balik tanah yang mulai merekah dan sungai yang kian kering di Kalimantan. Ancaman ini bukan hanya hipotesis belaka. Dengan fakta-fakta yang terus bermunculan, mulai dari suhu tanah yang naik, curah hujan yang semakin tidak menentu, hingga tutupan hutan yang menyusut drastis dari tahun ke tahun, Kalimantan kini berdiri di ambang perubahan ekologis besar. Dan jika kita tidak mengambil langkah yang tegas, maka gurun buatan manusia akan menggantikan hutan-hutan lebat yang dulu menjadi simbol kekayaan hayati serta spiritual Kalimantan. Secara geografis, Kalimantan adalah daratan luas yang didominasi oleh dataran rendah tropis. Ketinggiannya berkisar antara 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan sebagian besar wilayahnya berada di bawah 500 meter. Kalimantan memang memiliki kawasan pegunungan, namun gunung-gunung itu tidak mendominasi bentang alam secara keseluruhan. Kondisi ini membuat Kalimantan sangat kaya akan lahan basah seperti rawa, gambut dan dataran aluvial yang dibentuk oleh endapan sungai. Tanah di wilayah ini umumnya lempung hingga lempung berpasir, dengan kemampuan menyimpan air yang cukup baik, namun sangat tergantung pada keberadaan vegetasi penutup. Sehingga ketika hutan telah ditebang, tanah menjadi cepat kering, mudah erosi, dan rentan terhadap degradasi permanen. Topografi yang cenderung datar juga membuat air hujan tidak cepat mengalir ke laut, sehingga sangat tergantung pada sistem hutan untuk menyerap dan menyalurkan air secara bertahap. Maka, jika pohon-pohon telah lenyap, sistem penyerapan ini akan runtuh, dan air hujan akan langsung mengalir deras membawa serta lapisan tanah atas yang subur. Iklim Kalimantan yang basah dengan curah hujan tahunan antara 2.000 hingga 4.000 mm selama ini menjadi pelindung alami dari kekeringan. Namun, perubahan iklim global dan pembukaan lahan besar-besaran telah menyebabkan ketidakteraturan pola hujan, menjadikan beberapa wilayah Kalimantan menghadapi musim kemarau lebih panjang dari biasanya. Dan inilah yang menjadi awal dari potensi proses penggurunan. Penggurunan atau disertifikasi umumnya dikaitkan dengan kawasan kering dan semi kering, seperti gurun Sahara atau padang stepa Asia Tengah. Namun pada hakikatnya, penggurunan adalah proses degradasi lahan yang membuat suatu wilayah kehilangan produktivitas biologisnya secara drastis dan permanen. Dan ini bisa terjadi di kawasan tropis basah seperti Kalimantan. Proses penggurunan di Kalimantan tidak bermula dari kekeringan semata, melainkan dari hilangnya tutupan vegetasi akibat deforestasi, erosi tanah yang mengikis lapisan subur, gangguan siklus hidrologi akibat rusaknya sistem penyerapan air, serta penurunan kesuburan tanah karena degradasi organik. Ketika hutan telah ditebang, maka tanah terbuka langsung terpapar sinar matahari dan menyebabkan kelembapan tanah cepat menguap. Angin dan hujan kemudian mengguyur tanah kosong itu, mempercepat erosi dan mengangkut butir-butir tanah yang subur. Dalam waktu singkat, lapisan tanah yang mampu mendukung kehidupan tumbuhan akan hilang dan digantikan oleh lapisan tandus, keras, atau bahkan batuan dasar yang tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman. Dan inilah titik awal dari yang disebut sebagai penggurunan. Data dari pemantauan satelit dan observasi lapangan memperkuat bukti bahwa proses degradasi yang mengarah pada penggurunan tengah berlangsung. Citra satelit Landsat yang dianalisis oleh berbagai lembaga, termasuk NASA dan CIFOR, menunjukkan penurunan indeks vegetasi secara signifikan di Kalimantan Tengah dan Timur sejak tahun 2000.
kenaikan suhu permukaan tanah di wilayah bekas tambang dan lahan bekas kebakaran hutan, juga penurunan kelembaban tanah antara 30 hingga 40% di beberapa wilayah rawan seperti sekitar Sungai Barito dan Mahakam. BMKG juga mencatat tren penurunan curah hujan tahunan di sebagian besar Kalimantan Selatan dan Timur dengan periode kemarau yang semakin panjang dalam 2 dekade terakhir. Seperti telah dijelaskan, sungai-sungai besar di Kalimantan bukan hanya jalur transportasi tradisional, melainkan juga urat nadi kehidupan ekologis dan sosial. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Mahakam di Kalimantan Timur, dan Barito di Kalimantan Selatan adalah 3 sungai utama yang menghidupi jutaan manusia dan menjadi habitat bagi spesies air tawar yang unik. Namun, dalam 2 dekade terakhir, sungai-sungai ini mengalami perubahan drastis. Airnya surut di musim kemarau lebih cepat dan dalam, bahkan beberapa anak sungai mengering secara total. Sebaliknya, di musim penghujan, banjir terjadi lebih sering dan lebih luas, dan ini menjadi tanda nyata dari terganggunya siklus air. Deforestasi jelas memainkan peran penting dalam gangguan ini. Karena tanpa hutan, air hujan tidak terserap ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir ke sungai, menyebabkan banjir mendadak dan mempercepat aliran air ke laut. Akibatnya, cadangan air tanah berkurang dengan drastis, dan sungai kehilangan suplai air di musim kemarau. Tanah di sekitar daerah aliran sungai pun mulai merekah dan kehilangan vegetasi penutup. Dan proses ini menciptakan lanskap-lanskap yang mirip dengan gurun musiman, yaitu kering, berdebu, dan tidak ramah bagi pertanian. Ketika alam telah rusak, manusia dan satwa menjadi korban pertama. Ribuan desa di Kalimantan mengalami bencana asap akibat kebakaran hutan setiap tahun, terutama pada musim kemarau panjang. Warga terpaksa mengungsi, menderita penyakit pernafasan, dan kehilangan mata pencaharian dari pertanian atau hutan. Di sisi lain, hilangnya hutan membuat satwa liar seperti orangutan, macan dahan, gajah kerdil Kalimantan, dan beruang madu kehilangan habitatnya. Mereka terdorong masuk ke pemukiman, mencari makanan, dan seringkali dibunuh karena dianggap mengganggu. Maka, lingkungan yang tadinya penuh dengan keanekaragaman hayati berubah menjadi padang ilalang dan semak belukar yang mudah untuk terbakar. Proses ini mempercepat siklus degradasi dan menimbulkan kondisi yang sangat mirip dengan padang tandus di kawasan semi-arid. Dan dalam konteks ini, penggurunan bukan sekedar hilangnya lahan hijau, tetapi juga runtuhnya jaringan kehidupan. Simulasi dari Pusat Penelitian Kehutanan dan BMKG menunjukkan bahwa jika tren deforestasi dan perubahan iklim terus berlanjut, maka sebagian besar wilayah daratan rendah Kalimantan akan mengalami penurunan kemampuan ekologis hingga 60% pada tahun 2045. Dan ini berarti lahan yang dulu subur berubah menjadi habitat yang tidak mendukung bagi kehidupan secara optimal. Pengalaman di tempat lain telah memberikan cermin. Gurun Sahel di Afrika terbentuk bukan hanya karena iklim, tetapi karena deforestasi dan pengembalaan yang berlebih. Di Mongolia dan Cina Utara, kawasan gurun tumbuh akibat kombinasi perubahan iklim serta pembukaan lahan besar-besaran. Maka, jika kita tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus ini, maka boleh jadi Kalimantan akan mengalami skenario yang serupa.